Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan ibadah kami. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah
kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami semua, agar firman-Mu boleh memberkati kami semua. Kami sambut, kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang baik. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, berusahalah sungguh-sungguh untuk memelihara persatuan roh dalam ikatan damai. Sekali lagi, berusahalah sungguh-sungguh untuk memelihara persatuan roh dalam ikatan damai. Judul firman Tuhan hari ini yaitu pentingnya persatuan di dalam Tuhan. Pentingnya persatuan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa persatuan itu sangat penting dalam kehidupan manusia gitu ya. Indonesia bisa merdeka juga karena Indonesia bersatu. Indonesia terpecah-pecah dengan waktu penjajahan Belanda dengan politik divide et impera gitu ya. Ketika Belanda memecah belah ya, sehingga bangsa kita tidak bersatu, sehingga bangsa kita bisa dijajah sekian lama gitu ya. Tetapi ketika persatuan terjadi ya, maka Indonesia bisa mencapai kemerdekaannya gitu ya. Pada hari ini kita mau melihat bahwa pentingnya persatuan di dalam Tuhan. Yang pertama, bahwa kita perlu memelihara persatuan roh gitu ya. Kita perlu memelihara persatuan roh. Ibaratnya seperti sapu lidi gitu ya. Sapu lidi itu ketika satu dipakai untuk menyapu tidak akan bisa. Satu sapu lidi itu dipatahkan juga akan dengan mudah dipatahkan. Tetapi ketika beberapa banyak sapu lidi dijadikan satu, maka ketika untuk dipakai untuk menyapu itu akan mudah untuk membersihkan kotoran. Ketika saudara mau mematahkan sapu lidi yang sudah segenggam itu ya, yang sekumpulan sapu lidi yang sudah bersatu menjadi mungkin segenggaman tangan kita itu kita akan kesulitan. Karena sapu lidi itu akan sangat kuat ketika itu bersatu. Jadi pentingnya kita itu memelihara persatuan roh. Andai kata ada tali gitu ya, tali itu terbuat dari benang-benang kecil dengan berbagai macam ukuran itu ya. Tetapi benang-benang tadi dipilin akhirnya menjadi sebuah tali yang kuat. Bayangkan tali tadi itu akan sangat kuat ketika benang-benang yang berbagai macam tadi itu bisa dipilin-pilin menjadi satu, menjadi sebuah tali yang besar, menjadi sebuah tali yang kuat. Ibaratnya kekuatan persatuan itu terlihat dari situ, baik dari sapu lidi maupun dari benang tadi gitu ya. Ketika benang tadi diurai, ya tali tadi diurai menjadi benang-benang tersendiri, maka benang itu pun juga tidak akan kuat. Demikian pula perpecahan itu akan menghasilkan ketidakkekuatan, menghasilkan kehancuran dan lain sebagainya. Jadi mari kita tidak boleh mengabaikan persatuan. Persatuan itu penting. Jangan kita membiarkan perpecahan itu ada dalam kehidupan, entah itu rumah tangga, entah itu gereja, entah itu lingkungan pekerjaan. Maka persatuan itu harus ada, terutama dalam kehidupan gereja gitu ya. Gereja itu adalah banyak komunitas gitu ya, banyak berbagai macamnya gitu ya. Jadi harus bersatu supaya supaya kuat. Gereja kalau tidak bersatu maka akan timbul perpecahan, dan gereja kalau timbul perpecahan pasti gereja itu tidak akan bisa maju. Gereja itu tidak akan bisa membangun organisasinya, atau pertumbuhan gerejanya pasti akan sangat terhambat. Jadi pentingnya persatuan, pentingnya kita memelihara persatuan roh gitu ya. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan, 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan, saudara-saudara, dengan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, aku meminta kepada kamu semuanya hendaklah seia sekata
dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Hendaklah kamu saling bersatu pikiran dan bersatu tekad. Nah, ini Rasul Paulus sendiri kepada jemaat di Korintus mengingatkan dengan kuasa Tuhan Yesus gitu ya, mengingatkan atas nama kuasa Tuhan Yesus gitu ya. Dia Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Korintus supaya seia sekata, tidak ada perpecahan, jangan ada perpecahan, saling bersatu pikiran dan bersatu tekad. Jadi tidak ada aturan hukum yang menentang persatuan. Bahkan di banyak hal persatuan itu sangat diutamakan, persatuan itu sangat dipentingkan, sangat ditekankan. Yang kedua, jadi yang pertama kita harus menjaga persatuan karena begitu penting persatuan. Yang kedua, landasannya apa persatuan kita? Nah, landasannya adalah Yesus Kristus. Landasannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, persatuan yang ada di antara kita sebagai orang-orang percaya, khususnya mungkin gereja gitu, maka Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, itu landasannya. Bukan organisasi, bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu, atau mungkin misalnya partai gitu ya. Jangan sampai gitu ya, gereja tidak terjun secara politik praktis gitu ya, sehingga gereja tidak berpolitik dalam arti organisasinya gitu ya. Kita sebagai pribadi boleh berpolitik dalam arti kita menentukan pilihan-pilihan kita, tetapi terjun dalam bidang politik sebagai organisasi gereja itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena setiap warga gereja tentu pilihan-pilihan politiknya bisa beda-beda gitu ya, sehingga tidak memungkinkan kalau gereja itu berpolitik secara praktis gitu ya. Nah, oleh sebab itu landasan persatuan untuk kita sebagai orang-orang percaya, landasannya cuma satu, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, kita memegang doktrin Allah Tritunggal, Tritunggal yang Esa gitu ya. Allah kita tiga tapi satu Esa ya, bukan satu tunggal, satu biji bukan, tapi satu dalam pengertian Esa gitu ya. Allah kita itu Allah Bapa, Allah Putra, Tuhan Yesus, dan Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiganya itu satu hakikat, ketiganya itu satu. Dan kalau kita mulai melenceng doktrin kita ketika kita tidak menghargai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, sebagai bagian dari Allah Tritunggal tadi, maka itu bukan lagi disebut kekristenan ya. Karena apa? Dasar kekristenan adalah ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Dia adalah Allah yang turun menjadi manusia, maka itulah yang benar. Kalau ada gereja yang mulai melenceng doktrinnya ya, menganggap Yesus itu bukan Allah, itu berarti bukan kekristenan ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sejak zaman gereja mula-mula itu sudah mendapatkan rongrongan baik dari Yudaisme. Yudaisme itu adalah sinkretisme antara maksudnya yang menyerang itu dari Yudaisme. Jadi sinkretisme dengan Yudaisme, antara ajaran Kristen dengan Yudaisme terjadi sinkretisme. Orang-orang Yahudi yang sudah Kristen tetap mewajibkan, tetap mengharuskan orang-orang Kristen Yahudi itu juga mentaati adat istiadat Yahudi, hukum Taurat dan lain sebagainya. Padahal kita tahu ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, mengorbankan dirinya menebus manusia yang berdosa, maka hukum Taurat tidak berlaku lagi dalam hal seremonialnya. Secara esensial hukum Taurat masih berlaku, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menyembah ilah lain, itu masih berlaku dan lain sebagainya. Tetapi berkaitan dengan kurban-kurban, berkaitan dengan ketaatan secara lahiriah terhadap hukum Taurat tidak perlu lagi, karena sudah disempurnakan, karena sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Justru kalau orang Yahudi memaksakan agar orang-orang Kristen tetap mematuhi hukum Taurat, itu berarti mereka tidak menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Saksi Yehova tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Di dalam Alkitabnya saksi Yehova Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah gitu ya. Bagi Alkitabnya saksi Yehova
itu dikatakan and the word was a God, ada kata jadi firman itu adalah sebuah Allah atau Allah kecil. Jadi orang saksi Yehova tidak menghargai Yesus setara dengan Allah. Nah, itu tentu saja tidak benar. Yahweisme juga hampir mirip seperti itu. Artinya tidak mengutamakan, tidak mengaku Yesus sebagai Allah gitu ya. Yehova yang utama. Kita tidak menolak Yehova, kita percaya Allah Bapa, Allah Yehova, Allah Yahweh, Allah Adonai, Elohim, Allahnya bangsa Israel ya, Allah Yahweh tadi ya. Elohim itu Allahnya semua orang gitu ya. Allah pencipta langit dan bumi. Allahnya bangsa Israel kita kenal dengan JHWH, Allah Yahweh. Tapi bangsa Israel menyebutnya Adonai ya, karena mereka begitu menghormati nama Allah gitu ya. Tidak masalah. Berkaitan nama Allah sendiri itu kan asal katanya kalau kita lihat KBBI itu adalah salah satu dewa Arab. Tetapi ya kita kan mengacu arti KBBI bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Tidak masalah kita sebut dia Allah, kita sebut dia Jehovah, kita sebut dia Yahweh, nggak masalah. Yang penting apa? Kita mengakui bahwa dia adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan dewa, bukan berhala gitu ya. Dan Yesus itu adalah Allah yang turun menjadi manusia. Dan ketika itu tidak diakui, maka itu bukan kekristenan lagi. Ada seorang hamba Tuhan cukup terkenal ya, beliau menyampaikan firman Tuhan begitu baik, begitu berwibawa, tetapi sayang ajarannya juga udah melenceng bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Yang menjadi juru selamat itu Jehovah. Betul, Jehovah dengan Yesus itu kan Allah, sama-sama Allah. Allah Jehovah, Allah Yahweh dengan Yesus Allah yang menjadi manusia itu sehakikat. Satunya Allah Bapa, satunya Allah Anak yang menjadi manusia gitu ya. Dan tidak boleh dipertentangkan gitu ya. Dan sayang sekali ada pendeta yang seperti itu ya, sehingga akhirnya dia harus dipecat dari organisasi yang menaunginya, dalam arti sebagai jabatan ketua gitu ya, yang menaungi organisasi beberapa perguruan tinggi gitu ya. Ya, perguruan tinggi Kristen gitu ya. Jadi landasannya persatuan kita adalah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kalau ada gereja yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, itu bukan Kristen lagi. Yang ketiga, pentingnya persatuan ada apa? Karena dengan persatuan kedamaian bisa ada. Jadi kepentingan memunculkan kedamaian itu penting ya. Kedamaian itu perlu bagi kita orang, bagi kita manusia. Damai itu indah, damai itu nyaman gitu ya. Jadi daripada terjadinya perpecahan, peperangan, lebih baik adanya perdamaian gitu ya. Kita lihat perang Rusia Ukraina, sebetulnya ngapain sampai terjadi gitu ya. Ya memang itu ada politik-politik dari Amerika, dari Rusia yang ketakutan dan sebagainya, Ukraina yang salah mengambil keputusan sehingga terjadinya perang Hamas dengan Israel. Kalau itu konflik yang cukup lama gitu ya, yang susah ya, tapi sebetulnya mereka bisa berdampingan kalau mereka mau menerima, saling menerima dan mementingkan kedamaian daripada apa? Daripada saling perang. Kenapa dengan perang itu rakyat yang jadi korban ya? Sudah banyak timbul korban di Israel 1.000 lebih, di Palestina 8.000 lebih ya, karena memang kekuatan persenjataan Israel lebih maju gitu ya. Tetapi yang jadi korban adalah juga tidak banyak juga yang dari rakyat jelata, kan kasihan gitu ya. Jadi pentingnya damai itu, dengan adanya persatuan maka damai bisa muncul. Saudara, ada seorang seniman yang berbakat ya. Dia punya kaca besar yang penuh warna-warni yang indah. Tetapi kemudian karena suatu hal gitu ya, kaca itu pecah gitu ya. Kaca itu jatuh dan pecah menjadi pecahan yang kecil-kecil. Saudara, kaca yang pecah yang sudah tidak ada harganya, bagi kita yang tidak punya jiwa seni pasti akan dibuang begitu saja. Tapi bagi seniman maka kaca tadi disusun menjadi karya mosaik, menjadi sebuah lukisan yang sangat indah. Lukisan yang terdiri dari pecahan-pecahan kaca yang tadi yang tidak ada harganya gitu ya, yang tidak ada nilainya lagi karena sudah pecah gitu ya. Tapi ketika disusun menjadi lukisan yang begitu indah, sangat indah. Nah, ini menunjukkan apa?
Perpecahan itu kan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menyakitkan. Tetapi ketika disusun kembali, ya ada persatuan lagi, maka akan bisa terlihat kedamaian, bisa memunculkan sesuatu yang indah. Damai itu indah. Ya, damai itu indah. Mari kita berusaha selalu menciptakan suasana damai dalam lingkungan keluarga terutama gitu ya. Jangan sampai ada pertengkaran. Pertengkaran itu tidak enak ya, antara suami istri, anak dengan orang tua dengan mungkin nenek atau kakek, tidak enak, atau dengan saudara-saudara tidak enak. Jadi jangan sampai ada pertikaian, perpecahan. Lebih baik kita berusaha menciptakan kedamaian itu. Saudara, baru-baru ini ketika ada perang Hamas dengan Israel gitu ya, kan perbatasannya Israel juga ada dengan Lebanon gitu ya, dan Hizbullah itu semacam separatis atau tentara yang lepas gitu ya, yang kayak pemberontak gitu, itu juga ikut menyerang Israel, dan mereka itu berada di wilayah Lebanon ya, wilayah dekat Palestina juga gitu ya. Dan kita tahu Lebanon itu pernah perang dengan Israel, dan ketika saat ini Lebanon itu dalam kondisi yang terburuk ya, mereka ada perang, perpecahan politik di dalam internal negeri mereka sendiri gitu ya, sehingga saat ini sudah 1,5 tahun mereka tidak punya presiden, mereka kekurangan uang juga. Maka ketika terjadi perang ini, maka pemimpin Lebanon, pemimpin sementara gitu ya, itu berusaha menghindari perang ya. Walaupun Hizbullah itu mungkin ada di wilayahnya ikut menyerang Israel, Israel membalas menyerang Hizbullah, tapi Lebanon tidak mau ikut-ikutan. Kenapa? Orang Lebanon itu tidak ingin terlibat perang apapun. Mereka sudah muak, mereka dikatakan sudah muak, rakyat sudah muak dengan perang. Mereka ingin stabilitas, mereka ingin kedamaian gitu ya. Jadi perang bagaimanapun juga itu tidak enak. Baik yang menang maupun yang kalah itu yang tidak enak, apalagi yang kalah gitu ya. Jadi mari kita berusaha mewujudkan perdamaian. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, kasih itu adalah dasar dari kesatuan. Saudara, tanpa kasih persatuan tidak akan bisa gitu ya. Tanpa kasih persatuan dan kesatuan itu tidak akan bisa. Saudara, kita tahu kita ini beragam ya, kita ini beragam, ada watak yang keras, kan ada beberapa macam temperamen watak gitu ya, ada watak yang keras, ada watak yang lembut. Tetapi ketika kita bersatu di dalam satu mungkin gereja gitu ya, maka kita disatukan. Maka kasih itulah yang menjadi dasarnya. Kasih itulah yang harus kita wujudkan. Tidak perlu kita menyeragamkan ya, kita harus jadi orang seperti ini semua, tapi yang paling penting adalah persatuan di dalam kasih gitu ya. Unity itu penting, tidak harus uniform gitu ya, tidak harus seragam, tetapi yang paling penting adalah kesatuan dan persatuan, dan dasarnya adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi mau tidak mau kita harus mengasihi, mau tidak mau kita harus mengasihi. Efesus pasal 6 ayat yang ke-24 dikatakan, Efesus 6 ayat 24 dikatakan, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Awalnya saya baca ini agak susah gitu ya. Kenapa? Mana bisa kita manusia itu mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa gitu ya. Artinya kasih kita kan pasti tidak sempurna. Tapi saya coba bandingkan dengan ayat terjemahan lama gitu ya. Efesus 6 ayat 24 terjemahan lama. Dan anugerah Allah menyertai kiranya orang sekalian yang mengasihi Tuhan kita Yesus dengan kasih yang tiada berkebinasaan. Jadi yang menyertai kita itu adalah kasih Allah. Kasih Allah yang tidak binasa, kasih Allah yang kekal. Jadi kasih Allah yang kekal itulah yang menyertai kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Jadi kita manusia pasti tidak akan bisa mengasihi dengan kasih yang tidak binasa. Kita mungkin sering jatuh, kita mungkin sering lemah, tetapi kasih Allah itu mengasihi kita dengan kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tidak binasa, kasih yang tidak berkebinasaan, kasih yang kekal. Itu kasih Allah. Kasih Allah itu menyertai kita, maka kasih itulah yang harus kita miliki.
Supaya apa? Terwujud persatuan, kesatuan dalam kehidupan kita, baik dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam keluarga terutama. Ayat yang terakhir kita bacakan Kolose 3 ayat 14. Dan lebih daripada semuanya itu, kenakanlah kasih, yang ialah ikat pinggang yang menyatukan dan memungkinkan kerukunan. Sekali lagi, tanpa kasih tidak mungkin persatuan, kerukunan, kedamaian itu bisa terwujud. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita semua yang diberkati firman Tuhan, kita bukan hanya mengerti firman ini, tapi kita berusaha menerapkannya. Kita sudah merasakan kasih Kristus, kita sudah menerima kasih Kristus dalam hidup kita. Mari kita mewujudkannya dengan berusaha menampilkan kasih itu. Sehingga apa? Sehingga persatuan, kerukunan, kesatuan itu terwujud dalam lingkungan hidup kita. Kedamaian itu bisa muncul. Betapa indahnya hidup ini bila adanya persatuan, adanya kedamaian dalam hidup kita. Amin firman Tuhan, biar kita diberkati dengan firman Tuhan ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu bukan hanya kami pahami, kami mengerti, tapi kami lakukan. Roh Kudus mampukan kami untuk menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman ini. Kami boleh menerapkan firman ini, kami boleh menjaga persatuan, kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Kami boleh mewujudkan kedamaian dalam hidup kami. Dan semua itu adalah karena kasih Tuhan yang sudah Tuhan curahkan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu ini. Amin. Tuhan berkati kita semua.